Oke, materi kita yang pertama adalah mengenai Pancasila. Apa sih Panca dan Sila itu apa? Kenapa kita perlu mempelajari Pancasila? Ada kira-kira yang bisa jawab? Kenapa sih kita butuh Pancasila itu butuh dipelajari atau perlu dipelajari? Dasar negara, Pak. Jawab, Pak. Iya. Karena Iya, dasar negara. Oke, Rapli? Kenapa kita harus mempelajari Pancasila? Karena Iya. dalam Pancasila itu terdapat pedoman untuk bernegara. Oke, Bapak jelaskan ya. Pancasila itu kan adalah landasan negara kita atau ideologi dari negara. Suatu ideologi harus kita pelajari atau negara untuk menyampaikan ideologinya harus diterapkan atau harus dimasukkan ke dalam dunia pendidikan. Makanya di pendidikan Pancasila ini masuk ke dalam dunia pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten ya. Ya, Pak. Kita lanjut. Jadi Pancasila itu secara etimologis kita sudah sama-sama ketahui bahwa Pancasila dari bahasa Sanskerta, artinya yaitu panca itu adalah 5, sila itu adalah dasar. Artinya apa? Dasar atau aturan yang telah terangkum ke dalam 5 bagian atau 5 pondasi negara. Selanjutnya itu Pancasila juga ada di dalam buku Sotasoma yang dikeluarkan oleh apa ini Sotasoma? Siapa yang mengeluarkannya? Empu Prapanca ya. Jadi Pancasila diartikan sebagai sendi atau batuan atau berbatuan atau sendi yang 5 atau pondasi. Ketika rumah akan dibangun, maka kita butuh namanya pondasi. Negara itu juga sama. Ketika ingin membangun negara, maka ada namanya pondasi. Makanya kalau kita adalah pondasinya adalah Pancasila tadi atau sila yang memiliki aturan yang 5 tadi. Gitu. Jadi di dalam Pancasila ini pelaksanaannya harus meliputi kepada ini ya, tidak boleh melakukan kekerasan. Jadi di dalam menerapkan Pancasila kita tidak boleh melakukan yang namanya kekerasan. Yang kedua mencuri, yang ketiga berjiwa dengki atau iri kepada orang lain. Keempat berbohong dan kelima mabuk minuman keras. Jadi ketika kita menerapkan Pancasila, maka kita tidak boleh melakukan 5 ini. Dikarenakan apa? 5 ini adalah larangan. Bahkan 5 hal ini sudah terkandung semua di dalam ayat Al-Quran. Yaitu kita tidak boleh melakukan yang namanya kekerasan. Yang kedua, kita tidak boleh mencuri. Bahkan hukuman mencuri sangat berat. Ada yang dipotong tangan, bahkan dipotong kakinya. Ini kalau menurut agama kita. Selanjutnya adalah kita tidak boleh iri kepada orang lain. Kenapa? Kalau iri kepada orang lain, maka di hati kita itu memiliki ada segumpal daging, bahwa daging itu sudah kotor. Maka harus kita bersihkan kembali. Makanya kita tidak boleh berjiwa dengki. Selanjutnya adalah tidak boleh juga berbohong.
Di dalam agama Islam itu tidak boleh berbohong. Boleh berbohong apabila itu untuk menyelamatkan nyawa seseorang, itu boleh berbohong. Kalau misalkan orang ini baik dan dia memang sedang dikejar oleh orang yang tidak baik atau penjahat-penjahat, maka boleh kita menolongnya dengan cara berbohong. Selanjutnya adalah mabuk minuman keras. Di Al-Quran sudah sangat jelas. Ya, nurusuk maramdannya. Sudah sangat jelas ya di Al-Quran itu tidak boleh minum minuman keras. Itu. Apalagi kalau di pondok, wah sangat dipelajari ini. Tidak boleh minum minuman keras. Itu. Kurang dari 1 menit, nanti kita sambung lagi ya. Kita lanjut. Pancasila sendiri itu bukan asal-asalan dibuat, tetapi berdasarkan rumusan-rumusan yang dibuat oleh para pendahulu kita atau para pahlawan yang telah berjuang membela negara ini. Ini. Ada namanya di sini Muhammad Yamin, Mr. Muhammad Yamin. Ada namanya Ki Bagus Hadi dan Kiai Haji Wahid Hasim. Dan juga ada namanya Dr. Supomo. Ini semua merupakan orang-orang yang merumuskan dasar-dasar dari negara kita, yaitu negara Indonesia. Dimulai dari ada namanya perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan, dan juga kesejahteraan.